Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, setelah kita berjibaku selama 3 jam mendapatkan waktu dari Hakim Tunggal pra peradilan, kita sudah menyelesaikan replik kita dan tadi sudah dibacakan. Tidak saja kita mempertahankan nilai ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah, baik material maupun imaterial. Materialnya itu 106 juta rupiah dan imaterialnya 100 juta rupiah. Maunya materialnya 1 triliun. Tadi dia sempat, tapi kasihan negara ya. Kalau dikabulkan kasihan negara ya. Karena itu kita pertahankan itu dan kita menyampaikan komitmen secara tertulis dalam replik bahwa kalau itu dikabulkan akan kita salurkan pada yayasan-yayasan yang memerlukannya dan tidak seperti pun kita akan ambil. Walaupun kita mendalilkan bahwa itu ada ongkos ini, ongkos itu dan lain sebagainya, tapi tetap akan kita salurkan semua pada yayasan sosial yang memerlukan. Nah, nanti kita akan menunggu 3 jam lagi ya, sebelum maghrib akan mendengarkan duplik dari termohon dan saya kira dupliknya sudah bisa kita duga juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada pemeriksaan saksi dan ahli besok itu makin memperkuat bahwa ini adalah penting untuk dikabulkan karena ini lanjutan dari dikabulkannya permohonan pra peradilan yang pertama mengenai tidak sahnya penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan. Mudah-mudahan ya kawan-kawan semua bisa menyaksikan nanti pada putusan hari hari Jumat ya? Hari Kamis. Oh, Kamis depan ya? Pada putusan Kamis depan itu kita menyaksikan mudah-mudahan kemenangan kedua pra peradilan kita ya. Mudah-mudahan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan teman yang belum sempat menyampaikan sesuatu dari mana? Oh, Pak Rista. Oke, ini Bu Soraya dulu ya. Oke ya. Bu geser tengah, Bu. Assalamualaikum. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sore ini kita sudah menyelesaikan tahapan replik dan sudah terjawab secara gamblang, secara hierarki, secara terukur bahwa apa-apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi rekan kita, Bang RH sudah menjelaskan juga secara jelas bahwa apa yang kita minta, apa yang kita dalilkan, ini semata-mata bukan untuk kita pribadi, bukan untuk Mas Roy, bukan untuk para lawyer, tetapi untuk sosial, untuk badan yayasan sosial, dan itu akan dipublish, ya, bukan secara diam-diam. Jadi jelas bahwa yang kita inginkan, yang kita dalilkan proses ganti rugi ini adalah proses ganti rugi yang jelas-jelas ada di dalam aturan undang-undang dan itu diperintah. Dan perintah itu jelas bunyinya bahwa kita sudah dimenangkan oleh proses peradilan di tingkat awal. Jadi bukan kemauan atau semau-maunya kita sendiri. Dan untuk itu kita juga simak sampai nanti sampai jam 6 ya Mas Roy ya. Kita akan ada lagi di sini dan ketemu lagi, dan terima kasih nih rekan-rekan sampai hari ini masih membersamai kita dalam perjuangan. Semoga rekan-rekan semua juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita terus bisa berjuang ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin rekan Ya, kita yang lain. sebelum Gafur ya, Silakan. ada sedikit tambahan ya. Tadi kita menyinggung juga soal martabat ya. Jadi selain kita bicara tentang ganti rugi, kita menepis soal isu yang mengatakan kita mengulur-ulur waktu. Jadi pra peradilan ini dua perspektif. Perspektif pertama adalah hak, perspektif kedua adalah kita ingin maju secara bermartabat di dalam pokok perkara kalau kemudian harus maju ke sana. Kenapa begitu? Karena kita mengatakan tadi, kalau memang kita didakwa dengan pencemaran nama baik, maka akan kita buktikan bahwa itu adalah untuk public interest, ya, for the public interest. Tetapi yang jadi masalah adalah ada dua pasal selundupan yang kita tengarai sengaja dipakai memang untuk bargaining power, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, dan itu adalah sengaja karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 8 dan 12 tahun penjara, dan inilah dalam tanda kutip yang menghantui tersangka
bahwa setiap saat bisa ditahan. Itu beda dengan klaster pertama yang tidak ada satu pasal pun yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, sehingga tidak ada ancaman untuk ditahan. Jadi kita ingin rontokkan pasal tersebut sebagai pasal yang mengada-ada, yang barangkali tidak hanya mengada-ada tapi juga error in objecto misalnya. Jadi objeknya itu error. Begitu, tambahannya sedikit silakan Bang Gae. Sekalian juga Ya. tetap FIFA menjalankan Ya. mungkin mau dari kuasa hukum bisa menjelaskan kira-kira bagaimana persiapan dari Nanti saya akan jawab terakhir ya. Ya, Bang Abdul Ghafur dulu silakan. Makasih Bang RH, Mas Roy, bahwa pra peradilan ini kami ingin tegaskan bahwa kami tidak melawan institusi. Ya. Tapi yang kami lawan adalah penggunaan kewenangan yang melanggar hukum. Dan pada permohonan pra peradilan yang pertama, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan tidak sah karena kewenangan yang diberikan oleh KUHP, diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa ternyata dilakukan melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga hakim pra peradilan yang kemudian juga memeriksa pokok perkara permohonan pra peradilan yang ketiga ini telah menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersebut. Akibat adanya putusan pra peradilan itu, maka kami menindaklanjuti dengan permohonan pra peradilan yang baru, karena itu memang diperintahkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Jadi kami juga ingin menepis bahwa ini bukan mengulur-ngulur waktu atau kemudian menggunakan KUHP baru di pasal 158 ya, dengan memanfaatkan waktu untuk kemudian tidak masuk ke pokok perkara. Tidak. Kami akan masuk ke pokok perkara, tetapi dengan syarat semua kesewenang-wenangan ini ingin kami urai dulu satu persatu. Dan nanti pada saat kami melakukan pembuktian dalam pokok perkara, kami melakukan pembuktian pokok perkara itu sudah fokus gitu ya, tidak lagi dihantui oleh stigma-stigma negatif atau persepsi-persepsi negatif. Karena selama penanganan perkara ini, tadi juga kami sampaikan di dalam replik kami, bahwa kerugian imaterial itu dihitung dari apa? Dihitung dari reputasi, dihitung dari nama baik, dihitung dari kedudukan seseorang di mata publik, dihitung juga dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh Mas Roy selama menjalani penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut. Dan kami tadi juga di dalam replik menjelaskan beberapa fakta ya, bahwa di dalam fakta-fakta selama penangkapan dan penahanan itu, beberapa jam setelah Polda melakukan penangkapan dan penahanan, justru beberapa relawan Pak Joko Widodo itu kan melakukan konferensi pers dan kemudian menghujat Mas Roy, ya, menyudutkan Mas Roy. Bahkan di kantor Polda Metro Jaya itu kan dipenuhi dengan karangan bunga. Seolah-olah Mas Roy ini adalah pelaku tindak pidana besar yang ketika ditangkap dan ditahan itu kemudian diglorifikasikan sebagai sebuah kemenangan gitu. Padahal itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum. Dan atas dasar itulah maka Mas Roy tadi di dalam replik menjawab kembali bahwa permohonan untuk ganti kerugian secara imaterial didasarkan pada perlakuan yang tidak adil dari siapa? Dari relawan, dari para pendukung, dari para netizen yang yang mungkin kita sebut buzzer lah misalnya, atau juga mungkin akibat dari pemberitaan media yang kemudian salah dimaknai, salah diartikan, sehingga Mas Roy Halis kehilangan reputasi, kehilangan nama baik, dan kemudian juga mengurangi kedudukan beliau di dalam masyarakat. Itu yang kemudian kami ingin lawan. Dan terkait dengan permohonan pra peradilan ini, kami tegaskan sekali lagi bahwa ganti kerugian yang kami mohonkan ini bukan untuk kepentingan diri pemohon atau juga kepada tim kuasa hukum, tetapi ini untuk kepentingan sosial, karena kami menggunakan kesempatan pra peradilan ini untuk masyarakat barangkali belajarlah, ya, mengedukasi publik, karena kita masuk dalam rezim KUHP baru dan KUHP baru, sehingga ke depan penyidik maupun aparat penegak hukum mungkin akan lebih berhati-hati dan akan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Barangkali